Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, yang kami hormati dosen pengempu mata kuliah Metopen dan teman-teman dari kelas D yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ariz Maulana dengan NIM akhir 112, dan di sini saya sebagai moderator, dan ada Radik Akbar Gunawan dengan NIM akhir 100, ada Valenli dengan NIM akhir 096, dan Maria Modarondi dengan NIM akhir 155. Kalau kita melihat kondisi peternakan babi di Bali, sebenarnya sektor ini memiliki potensi yang sangat besar. Hal itu terlihat dari jumlah populasi babi di Bali yang mencapai sekitar 371.500 ekor berdasarkan data BPS tahun 2023, sehingga menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan populasi babi tertinggi di Indonesia. Nah, selain itu juga teman-teman, permintaan terhadap babi juga cenderung stabil. Bukan hanya karena menjadi sumber ekonomi bagi peternak, tetapi juga karena babi memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Namun, di balik potensi tersebut masih ada beberapa tantangan. Salah satunya terjadi di Kecamatan Mengui yang merupakan salah satu sentra peternakan babi. Produktivitas di beberapa peternakan masih belum optimal, yang diduga dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaannya seperti kepadatan kandang dan penerapan biosecurity-nya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengevaluasi kedua faktor tersebut agar dapat diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap performa babi fase fattening, sehingga nantinya dapat menjadi masukan bagi peternak dalam meningkatkan produktivitas secara lebih efisien untuk kedepannya. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan mengapa performa pertumbuhan babi di peternakan rakyat Mengui seringkali belum optimal. Permasalahan ini sebenarnya membentuk siklus yang saling berkaitan. Pertama adalah kepadatan kandang yang terlalu tinggi, yaitu sekitar 0,4 meter persegi per ekor. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak ternak menjadi terbatas hingga terjadi kompetisi pakan, stres, dan panas mudah terperangkap di dalam kandang. Akibat kepadatan tersebut, kemudian muncul krisis lingkungan mikro, suhu dan kelembapan meningkat. Sementara gas berbahaya seperti amonia atau NH3 dan hidrogen sulfida atau H2S ikut terakumulasi. Lingkungan kandang menjadi kurang nyaman bagi ternak. Kondisi lingkungan yang buruk ini selanjutnya memicu proliferasi patogen. Ditambah lagi apabila sanitasi masih dilakukan secara konvensional tanpa desinfeksi yang memadai, resiko diare dan infeksi akan meningkat sehingga angka mortalitas juga berpotensi naik. Pada akhirnya, seluruh kondisi tersebut berdampak pada performa produksi, yaitu nilai feed conversion ratio atau FCR menjadi lebih tinggi, pertumbuhan bobot badan melambat, dan juga peternak mengalami kerugian ekonomi. Setelah mengetahui akar permasalahannya, penelitian ini menawarkan dua pilar utama sebagai solusi. Pilar pertama adalah optimalisasi kepadatan kandang. Fokusnya adalah memperbaiki lingkungan mikro kandang melalui pemberian ruang yang cukup bagi ternak, sirkulasi udara menjadi lebih baik, panas lebih mudah keluar, dan prinsip animal welfare dapat terpenuhi. Pilar kedua adalah penerapan biosecurity yang ketat. Langkah ini bertujuan mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit melalui disinfeksi rutin, pembatasan akses ke kandang, penggunaan alat pelindung diri, serta pengelolaan sanitasi yang baik. Kedua pilar ini tidak bekerja secara terpisah, tapi saling melengkapi. Dengan mengkombinasikan kepadatan kandang yang sesuai dan biosecurity yang baik, diharapkan nilai FCR dapat ditekan. Pertambahan bobot harian meningkat, serta tingkat kesehatan dan daya hidup ternak menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah kombinasi kedua faktor tersebut mampu menghasilkan performa pertumbuhan babi fase fattening yang optimal. Pada slide ini, saya akan membahas lebih rinci mengenai faktor pertama, yaitu stocking density atau kepadatan kandang. Saat ini kondisi yang banyak ditemukan di lapangan adalah luas kandang sekitar 2 meter persegi atau 5 ekor babi, atau hanya sekitar 0,4 meter persegi per ekor.
Kepadatan seperti ini menyebabkan kandang menjadi padat, suhu dan kadar amonia meningkat, serta memicu persaingan dalam memperoleh pakan. Selain itu, kondisi tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan hewan atau animal welfare. Sebaliknya, pada penelitian ini digunakan standar 0,8 meter persegi per ekor. Sehingga untuk 5 ekor babi diperlukan luas kandang sekitar 4 meter persegi. Dengan ruang yang lebih luas, babi dapat bergerak lebih bebas, sirkulasi udara menjadi lebih baik, pembuangan panas lebih optimal, dan prinsip 5 freedom dalam animal welfare dapat terpenuhi. Manfaat yang diharapkan dari kepadatan kandang yang lebih rendah adalah pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi, nilai FCR yang lebih efisien, penurunan stres fisiologis, peningkatan sistem imun, serta produktivitas ternak yang optimal. Ini alasan mengapa kepadatan kandang dipilih sebagai salah satu faktor utama yang akan dievaluasi pada penelitian ini. Faktor dalam penelitian ini adalah penerapan biosecurity ketat yang dibangun dalam 3 lapisan perlindungan. Lapisan pertama berupa isolasi fisik melalui pembatasan akses, penggunaan APD, karantina ternak baru, dan desinfeksi rutin. Lapisan kedua adalah sanitasi kimiawi dengan penggunaan desinfektan seperti glutaraldehida 2% dan footbed formalin 2%. Terakhir, lapisan ketiga adalah penggunaan limbah yang baik, yaitu pemisahan feses dan penyemprotan kapur CaOH2 20%. Ketiga lapisan ini saling melengkapi untuk meminimalkan resiko masuk dan penyebaran penyakit di kandang. Penerapan faktor-faktor penelitian ini didasarkan pada bukti ilmiah dari berbagai penelitian sebelumnya. Pertama, kepadatan kandang yang lebih baik terbukti meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan memperbaiki nilai feed conversion ratio atau FCR. Kedua, biosecurity yang ketat berkorelasi dengan penurunan angka morbiditas dan mortalitas pada peternakan babi komersial. Ketiga, sanitasi kimiawi berperan penting dalam menekan keberadaan patogen sehingga mendukung kesehatan ternak dan membantu mempertahankan FCR pada kisaran yang optimal. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan 3 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepadatan kandang yang lebih rendah akan menurunkan nilai FCR secara signifikan dibandingkan kondisi overcrowding. Hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan biosecurity ketat dapat menurunkan tingkat mortalitas dan morbiditas dibandingkan sanitasi konvensional. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa kombinasi ruang kandang yang optimal dan lingkungan yang bebas patogen akan memberikan efek sinergis dalam meningkatkan performa pertumbuhan yang diukur melalui PBH, FCR, dan daya hidup ternak. Matriks perlakuan 2x2 treatment matrix. Penelitian ini digunakan rancangan faktorial 2x2. Kelompok pertama adalah gold standard A1B1, yaitu kepadatan rendah 0,8 meter persegi per ekor. Dengan biosecurity ketat, perlakuan ini diharapkan memberikan performa pertumbuhan dan kesehatan ternak yang terbaik. Kelompok kedua adalah proteksi ekstra A2B1, yaitu kepadatan tinggi 0,4 meter persegi per ekor. Dengan biosecurity ketat, kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah biosecurity yang baik dapat mengurangi dampak negatif dari kepadatan yang tinggi. Kelompok ketiga adalah welfare tanpa proteksi A1B2, yaitu kepadatan rendah dengan biosecurity konvensional. Perlakuan ini bertujuan melihat pengaruh kepadatan rendah tanpa perlindungan biosecurity yang maksimal. Sedangkan kelompok keempat exciting condition A2B2, yaitu kepadatan tinggi dengan biosecurity konvensional. Kelompok ini menjadi kontrol karena menggambarkan kondisi peternakan yang umum diterapkan saat ini. Spesifikasi materi dan standarisasi penelitian.
Subjek yang diuji babi persilangan Bali X Durok Landrace fase fattening, bobot awal 60 plus minus 5 kg, 5 ekor per unit, total 120 ekor. Asupan nutrisi pakan komersial standar protein 14%, energi metabolisme 3.200 kilokalori per gram, pemberian N-libitum, air minum N-libitum. Durasi dan adaptasi 14 hari, eksperimen 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April 2026. Sistem dengan sistem slat floor. Variabel pengukuran dan telemetri data. Setelah menentukan kelompok perlakuan selanjutnya dilakukan pengukuran beberapa variabel utama untuk mengevaluasi penelitian. Variabel pertama adalah pertambahan bobot badan harian BBPH yang diukur setiap 2 minggu. Target yang diharapkan adalah pertambahan bobot lebih dari 700 gram per hari. Variabel kedua adalah Feed Conversion Ratio (FCR), yaitu perbandingan antara konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan. Semakin rendah nilai FCR, semakin efisien penggunaan pakan dengan target kurang dari 3. Selanjutnya adalah mortalitas yang dicatat setiap hari beserta hasil netroksi apabila terjadi kematian. Target mortalitas penelitian ini adalah kurang dari 2%. Selain itu dilakukan pemantauan lingkungan mikro kandang meliputi suhu, kelembapan, kadar amonia, dan intensitas cahaya. Pengendalian faktor-faktor tersebut berpenting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan produktivitas ternak. Yang selanjutnya ada Vibelin analisis statistika data. Tahap pertama itu tabulasi transformasi data, input data mentah harian. Tahap kedua itu uji signifikan ANOVA. Tahap ketiga ada resolusi data dan uji lanjut. Dan yang selanjutnya itu ada lini masa eksklusif atau timeline pelaksanaan 2025. Di bulan 1 Januari itu persiapan perizinan atau survei lokasi sanitasi awal, instalisasi sistem kandang, yaitu di mana adaptasi ternak, pengadapan 80 ekor babi, adaptasi lingkungan selama 14 hari. Yang selanjutnya di bulan 2 sampai bulan 3 itu ada eksperimen inti, yaitu biosecurity ketat, penimbangan rutin 4 kali, pencatatan pakan, dan NH3 8 kali. Yang selanjutnya di bulan 4 itu ada resolusi data final, analisis statistika ANOVA, penyusunan laporan akhir. Dan di signifikan praktis dampak melampaui laboratorium itu level pertama mikro probabilitas peternak dan kos pakan, menengah kebangkrutan usaha. Level kedua rekomendasi kebijakan dinas, data lokasi untuk modal penyuluhan sanitasi 59% lebih efektif. Level ketiga itu makro daya saing dan transisi welfare atau transisi ke standar animal welfare global, produk daging presisi berkualitas tinggi. Baik, untuk selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari proposal penelitian kami. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya performa babi fase fattening adalah kepadatan kandang yang terlalu tinggi serta penerapan biosecurity yang masih kurang maksimal. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan stres pada ternak, memperbesar risiko penyebaran penyakit, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas juga. Nah itu, penelitian ini mengusulkan evaluasi terhadap kepadatan kandang yang lebih optimal serta penerapan biosecurity yang lebih baik. Pengaruh kedua faktor tersebut nantinya akan diukur melalui beberapa variabel, yaitu pertambahan bobot badan harian dan tingkat mortalitasnya. Melalui penelitian ini, kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi peternak dalam menerapkan sistem pemeliharaan yang lebih efektif, sehingga produktivitas ternak meningkat tanpa mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.